Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari kelas 1B Suatu Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan kelima judul referensi yang saya ambil untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah kewarganegaraan yang dengan dosen Bapak Wita Rahmania Kusumawati. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Wita Rahmania Kusumawati yang telah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan kelima judul referensi yang saya ambil ini. Langsung saja, judul pertama yang saya ambil judul referensi ini adalah Negara, Warga Negara, dan Konstitusi yang ditulis oleh Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka konsekuensi saja konstitusi dalam suatu undang-undang kenegaraan suatu negara. Konstitusi yang tertinggi dalam sebuah negara. Sebuah konstitusi merupakan dasar pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan suatu bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia memuat norma-norma dan ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur hak-hak warga negara, hubungan warga negara dengan negara, serta pembatasan kekuasaan penyelenggara negara secara umum, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut, judul yang kedua yang saya ambil adalah Geopolitik Indonesia karya Dwi Suwisworo Triuhyuningsih Didi Baihaqi Arif. Geopolitik Indonesia sudah terbentuk sejak zaman kerajaan Indonesia, yaitu mulai Sriwijaya dan Majapahit. Membahas tentang strategi Indonesia dalam mempertahankan keindonesiaannya yang baik secara sosial, budaya, geografis, demografis, dan keamanan sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa. Pada saat ini, seluruh masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai jenis kendala, keragaman orang, konfigurasi geografis, dan keadaan dinamika dampak lingkungan strategis tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, berbagai prasyarat harus dipenuhi agar tercapainya cita-cita perjalanan itu terjamin. Prasyarat seperti itu adalah disebut geopolitik yang secara ringkas dirumuskan dalam bentuk wawasan Nusantara. Oke, lanjut, itu judul yang ketiga adalah Pancasila sebagai etika politik karya Sulaiman M.A. Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan tolak ukur kehidupan bangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etika yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diakini kebenarannya. Kesadaran etika juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat di-breakdown ke dalam norma-norma yang dilakukan di Indonesia. Judul yang keempat adalah Integrasi Nasional dalam Rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa karya Dr. Andes Ismail MSI dan Dr. Andes Sri Hartati. Integrasi nasional merupakan salah satu konsep yang mengarah pada terciptanya kekebalan bangsa melalui penciptaan konsensus di antara keragaman yang ada. Melalui upaya ini, setiap fenomena kemasyarakatan diharapkan dapat memberikan sumbangan maksimal bagi ekstensi dan kemajuan bangsa. Ide pokok integrasi nasional adalah memaksimalkan kesamaan dan meminimalkan perbedaan dalam pendayagunaan potensi, pemenuhan aspirasi, dan penanggulangan setiap masalah kebangsaan. Dengan demikian, integrasi nasional merupakan satu proses yang perlu terus dibina dan ditingkatkan, terutama karena sifatnya dinamis. Sejalan
sejalan dengan kondisi kehidupan politik nasional yang juga selalu berkembang. Selanjutnya yang terakhir adalah perkembangan demokrasi dan civil society di Indonesia karya Nuraini Latukonsina. Dalam mewujudkan suatu demokrasi tidak ada pilihan lain kecuali dengan memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil, dan kompetitif. Di dalam negara kita, pemilihan umum yang demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah lembaga perwakilan rakyat yang kuat yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat yang tinggi dan tingkat produktivitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Ketidakwajarannya adalah menyangkut kemungkinan rotasi kekuasaan yang sangat terbatas, tetapi dimensi-dimensi lain dari demokratik, rekrutmen politik yang terbuka, akuntabilitas politik yang tinggi, dan diwujudkannya hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Itulah kelima judul referensi yang saya ambil untuk memenuhi tugas mandiri ini. Eh, Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.